Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pediatrik, berjumpa lagi bersama kami kelompok 3 pada mata kuliah keperawatan akut pada anak. Pada video kali ini kami akan membahas terkait asuhan keperawatan pada anak dengan diagnosa medis meningitis. Yuk simak videonya bersama-sama. Kelompok kami terdiri dari saya, Nurse Hartin, ada Nurse Mita, Nurse Sri, dan Nurse Maya. Subtopik yang akan dibahas diantaranya adalah meningitis, epidemiologinya, kasus, masalah keperawatan yang muncul, dan intervensi keperawatan. Subtopik akan dibahas lebih lanjut oleh rekan kami, yaitu Nurse Sri dan Nurse Maya. Apa itu meningitis? Meningitis adalah peradangan pada jaringan yang melapisi otak dan sumsum tulang belakang yang biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Epidemiologi. Di Amerika, pada bayi yang usianya kurang dari 2 bulan ditemukan 80 kasus per 100.000 penduduk. Di Cina, insiden meningitis bakteri pada anak bervariasi antara 20-80 kasus per 100.000 penduduk. Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2017 ditemukan 353 kasus. Bagaimana meningitis dapat terjadi? Pada kasus bayi RA, salah satu faktor resikonya adalah karena imunitas bayi rendah dan tidak mendapatkan ASI. Sehingga, karena kondisi bayi seperti itu, bayi mudah terinfeksi bakteri. Pada bayi RA, bayi terinfeksi bakteri Pseudomonas aeruginosa. Jadi itu sebagai etiologi terjadinya meningitis. Pertama-tama, bakteri masuk ke dalam saluran pernapasan, lalu melekat pada epitel saluran napas bawah, lalu terjadi kerusakan integritas barier epitel saluran napas bawah, sehingga eksotosin masuk ke jaringan paru-paru melalui aliran darah dan bayi mengalami pneumonia komunitas. Eksotosin menyebar masuk ke susunan saraf pusat melalui blood-brain barrier. Terjadilah replikasi eksotosin bakteri di dalam subarachnoid space dan bayi mengalami meningitis. Pemeriksaan kultur LCS tanggal 16 Mei 2023 ditemukan adanya bakteri Pseudomonas aeruginosa. Masalah keperawatan yang muncul adalah nyeri akut. Hal ini disebabkan karena adanya iritasi selaput otak, lalu menimbulkan peradangan nerve roots dan meningitis, kemudian menimbulkan kaku kuduk dan nyeri pada bayi. Adapun intervensi keperawatan yang dapat kita lakukan yaitu menilai skala nyeri sesuai dengan usia anak. Pada bayi usia 1 bulan ini kita dapat menggunakan flag. Yang kedua, berikan periode istirahat yang cukup pada bayi, berikan terapi musik, dan kolaborasi pemberian analgetik. Salah satu evidence based practice yang dapat diterapkan untuk terapi non-farmakologis yaitu menggunakan teknik distrasi dengan squeezing untuk mengurangi nyeri. Masalah keperawatan yang kedua adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Adanya infeksi Pseudomonas aeruginosa menyebabkan stimulasi produksi makrofag ekuivalen sel otak. Astrocytes microglia kemudian diproduksi sitokin antiinflamasi, TNF-alpha, interleukin 1, interleukin 6, dan interleukin 8. Hal ini menimbulkan adesi neutropil dan melenosit pada sel endotel kapiler cerebral, sehingga menimbulkan disfungsi sel endotel kapiler cerebral dan menyebabkan adanya penumpukan neutropil serta monosit di sekeliling white matter otak. Disfungsi sel endotel kapiler cerebral menyebabkan gangguan permeabilitas vaskuler, lalu menimbulkan gangguan autoregulasi yaitu penurunan cerebral blood flow. Penurunan oksigen ke otak menimbulkan hipoksia cerebral dan pasien mengalami penurunan kesadaran. Dari kondisi seperti ini, diagnosa keperawatan yang dapat diangkat yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Efek samping dari kondisi ini, pasien juga dapat mengalami gangguan pendengaran. Selanjutnya, disfungsi sel endotel kapiler cerebral tadi dapat juga menyebabkan kerusakan pada blood-brain barrier, lalu autoregulasi dan aliran CSF terganggu dan menimbulkan akumulasi abnormal CSF pada rongga otak. Kemudian,
pasien mengalami hidrosefalus dan terjadilah peningkatan tekanan intrakranial. Hasil CT scan pada pasien bayi RA menunjukkan udin cerebri dan pasien mengalami hipertensi. Hal ini menimbulkan penekanan pada kranium sehingga dari pemeriksaan ditemukan bulging fontanel dan makrosefali. Diagnosa pada kondisi ini yang dapat diangkat yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial juga. Adapun intervensi keperawatannya adalah monitor mean arterial blood pressure, monitor CVV, intake dan output cairan juga dimonitor, cegah terjadinya kejang, pertahankan suhu tubuh dalam batas normal, head up 30 derajat untuk mengurangi tekanan intrakranial. Selanjutnya, kita harus melakukan kolaborasi untuk pemberian sedasi, antikonvulsi, dan diuretik. Masalah keperawatan yang ketiga adalah perfusi perifer tidak efektif. Adanya produksi sitokin proinflamasi, TNF-alfa, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8 dapat juga menimbulkan stimulasi peningkatan produksi hepcidin. Hal ini menyebabkan eritropoiesis terganggu sehingga bayi mengalami anemia. Pemeriksaan yang dapat dilakukan pada kondisi ini yaitu hematologi lengkap dan pemeriksaan ferritin. Tanda gejala yang ditemukan pada bayi ini yaitu Hb-nya turun 7,7 gram per dl dan konjungtiva bayi anemis. Diagnosa keperawatan yang dapat diangkat dari kasus ini yaitu perfusi perifer tidak efektif. Adapun intervensi keperawatannya yaitu monitor tingkat kesadaran dan respon pupil bayi, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen di atas 94%, pasang IV line, dan kolaborasi pemberian transfusi darah jika perlu. Masalah keperawatan selanjutnya yaitu akibat stimulasi produksi makrofag ekuivalen brain cell, astrocytes microglia, memicu produksi sitokin proinflamasi, TNF-alfa, interleukin 1, interleukin 6, dan interleukin 8. Hal ini menimbulkan peningkatan termostatis set point di hipotalamus. Pasien mengalami riwayat demam 39 derajat Celcius sebelum masuk rumah sakit dan tidak turun dengan pemberian obat penurun panas. Diagnosa keperawatan yang dapat diambil adalah termoregulasi tidak efektif. Adapun intervensi keperawatannya yaitu pertama monitor suhu tubuh, monitor tingkat asupan cairan, gunakan pakaian tipis pada bayi yang mudah menyerap keringat, kolaborasi pemberian antipiretik, berikan oksigen. Adapun evidence based practice yang dapat diterapkan adalah memberikan intervensi berupa warm water sponge. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita Agustina menunjukkan bahwa warm water sponge dapat menurunkan suhu tubuh pasien anak yang demam dan pasien anak merasa lebih nyaman. Jadi tekniknya adalah menyekat tubuh dan sekaan panjang menggunakan kain basah atau spong dengan suhu air dipertahankan 37-40 derajat Celcius. Masalah keperawatan berikutnya terjadi pada sistem syaraf atau sistem neurologi. Di sini terdiri stimulasi produksi makrofag ekuivalen brain cell dan endotel capillary cerebral. Hal ini akan meningkatkan kadar glukomat pada cairan ekstraseluler cerebral sehingga mengaktifasi NMDARS atau N-methyl diaspartate receptor yang akan meningkatkan neural injury. Dengan adanya neural injury ini bisa mengakibatkan hipereksitabilitas neuronal dan manifestasi klinisnya bisa menimbulkan kejang lebih dari 30 menit sehingga kelompok mengambil risiko cedera sebagai masalah keperawatan. Intervensi keperawatan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama monitor kejang berulang, yang kedua baringkan anak agar tidak jatuh, yang ketiga berikan alas empuk pada bagian kepala, yang keempat kolaborasi pemberian antikonvulsan, yang kelima berikan terapi oksigen sesuai indikasi. Adapun pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan yaitu pemeriksaan elektronik pada tanggal 26 Mei 2023 dia dapatkan natrium sebesar 157 mmol per liter dan klorida 113,1 mmol per liter.
Terapi medis pada pasien ini sudah diberikan untuk mencegah kejang, yaitu fenobarbital 5 mg per kilogram per hari 10 mg tiap 12 jam intravena. Yang kedua fenitoin 5 mg per kilogram per hari 10 mg tiap 12 jam intravena. Baik, masalah keperawatan selanjutnya timbul akibat inflamasi pada parenkim paru sehingga mengakibatkan penumpukan fibrin, eksudat, eritrosit, dan leukosit pada parenkim paru. Hal ini bisa menyebabkan produksi sekret peningkatan infiltrat pada alveolar, sehingga mengakibatkan proses difusi oksigen dan karbon dioksida terganggu. Pada bayi bisa terlihat dari adanya takipno dan adanya suara napas ronki, sehingga kita bisa mengangkat masalah keperawatan gangguan ventilasi spontan. Untuk gagal napas sendiri, pada pasien ini sudah dilakukan pemeriksaan AGD pada tanggal 25 Mei 2023 yang menghasilkan pH darahnya sebesar 7,49, VCO2-nya 51, BSIP-nya 15,6, dan nilai HCO3-nya 38,9. Pasien ini sudah dilakukan pemasangan ventilator mode VCCMV via ETT untuk menunjang pernapasan. Kemudian untuk intervensi keperawatan yang bisa dilakukan yaitu monitor status respirasi dan oksigenisasi, monitor AGD, pertahankan kepatenan jalan napas, lakukan fisioterapi dada, dan berikan terapi oksigen. Selanjutnya terdapat jurnal yang membahas efektivitas VAV bundle untuk mengurangi angka kejadian pneumonia yang didapat karena pemakaian ventilator. 5 elemen VAV bundle yaitu posisikan kepala lebih tinggi, melakukan perawatan oral dengan chlorhexidine, memberikan propilaksis untuk pencegahan stres ulcer, melakukan pengkajian sedasi rutin dan kemampuan bernapas spontan, memberikan propilaksis untuk mencegah deep venous thrombosis atau DVT. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus kami dengan tekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng, like, comment, and share. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.